Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kada Agus Kardi Mahardika dengan NIM 22030302071 dari Prodi Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi dan Sains. Baik, pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai Acoustic and Light Communication. Langsung saja, yang pertama kita mulai dari pengertian dari Acoustic Communication. Acoustic communication adalah komunikasi yang menggunakan suara atau bunyi sebagai mediumnya. Dalam konteks hewan, ini bisa berarti komunikasi antar hewan dengan menggunakan suara, seperti panggilan atau nyanyian burung, ribut air bagi ikan, atau derap kaki bagi serangga. Dalam konteks manusia, ini bisa merujuk pada komunikasi verbal atau non-verbal yang melibatkan suara, seperti bicara, bernyanyi, atau menggunakan alat musik. Jadi, secara umum, acoustic communication adalah cara berkomunikasi yang menggunakan suara atau bunyi sebagai sarana utamanya. Kemudian yang berikutnya ada sejarah acoustic communication. Sejarah komunikasi akustik meliputi evolusi dan pengembangan cara-cara di mana organisme menggunakan suara untuk berkomunikasi. Dalam konteks manusia, komunikasi akustik telah menjadi bagian integral dari kehidupan sejak zaman prasejarah, di mana manusia primitif menggunakan suara untuk berinteraksi, memperingatkan, dan berkoordinasi dalam aktivitas sehari-hari. Perkembangan budaya manusia, seperti perkembangan bahasa dan musik, merupakan bagian dari evolusi komunikasi akustik manusia. Di dunia hewan, komunikasi akustik telah menjadi elemen penting dalam perilaku dan ekologi spesies, dengan hewan-hewan seperti burung, mamalia laut, dan serangga menggunakan suara untuk berkomunikasi dalam konteks reproduksi sosial dan navigasi. Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan, pemahaman kita tentang komunikasi akustik hewan telah berkembang, memungkinkan kita untuk menghargai kompleksitas dan keunikan bentuk-bentuk komunikasi ini di seluruh dunia alam. Kemudian yang berikutnya ada cara kerja dari komunikasi akustik. Yang pertama yaitu produksi suara, yaitu organisme atau perangkat menghasilkan suara untuk menggunakan struktur khusus. Kemudian yang kedua yaitu transmisi, yaitu suara ditransmisikan melalui udara, air, atau tanah sebagai medium. Kemudian yang berikutnya yaitu penerimaan, yaitu suara diterima oleh organisme hidup atau perangkat dengan menggunakan indera pendengar atau sensor. Kemudian yang berikutnya ada pemrosesan, yaitu informasi dalam suara diproses untuk mengidentifikasi pola atau makna. Kemudian yang terakhir yaitu respon, yaitu organisme atau perangkat merespon dengan perilaku atau tindakan yang sesuai. Kemudian yang berikutnya ada elemen penting dari acoustic communication. Yang pertama yaitu produksi suara, yang dimana proses fisik di mana organisme menghasilkan suara melalui gerakan struktur anatomi seperti paru-paru, pita suara, dan instrumen khusus. Kemudian yang kedua ada transmisi suara, yaitu perjalanan suara melalui medium seperti udara, air, atau zat padat dengan berbagai karakteristik yang memenuhi kecepatan dan jarak transmisi. Kemudian yang ketiga ada penerimaan suara, yaitu proses penerimaan dan interpretasi suara oleh penerima yang dapat menjadi organisme lain, sensor elektronik, atau alat lainnya. Kemudian yang berikutnya ada organisme yang menggunakan acoustic communication. Yang pertama ada mamalia, yaitu yang termasuk manusia, gajah, dan paus yang menggunakan suara untuk berkomunikasi dalam konteks sosial, navigasi, dan perburuan. Kemudian yang kedua ada ikan, yaitu beberapa spesies ikan menggunakan bunyi untuk komunikasi dalam konteks reproduksi, penjagaan wilayah, atau peringatan. Kemudian yang ketiga ada serangga. Beberapa serangga seperti belalang, kriket, dan kecoak menggunakan suara untuk menemukan pasangan atau memperingatkan anggota kelompok tentang makanan atau predator. Kemudian yang keempat ada burung. Burung menyanyi untuk menarik pasangan atau memperingatkan anggota kelompok tentang adanya bahaya. Kemudian yang berikutnya ada fungsi dari acoustic communication. Fungsi yang pertama yaitu sebagai sarana reproduksi, yaitu banyak organisme menggunakan suara untuk menarik pasangan atau menunjukkan kesiapan reproduksi.
Kemudian yang kedua, sebagai komunikasi sosial, yaitu suara digunakan untuk menegaskan hierarki sosial, memperingatkan anggota kelompok tentang adanya bahaya, atau memanggil individu dalam kelompok. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu navigasi, yaitu beberapa hewan menggunakan suara untuk menavigasi lingkungan mereka, seperti paus yang menggunakan ekosonar untuk menemukan mangsa, atau mamalia darat yang menggunakan suara untuk menemukan jalan pulang. Kemudian fungsi yang terakhir yaitu sebagai penyiaran informasi, yaitu organisme dapat menggunakan suara untuk menyampaikan informasi tentang lokasi sumber makanan, bahaya potensial, atau keberadaan predator. Kemudian yang berikutnya ada pengaruh lingkungan terhadap acoustic communication. Yang pertama yaitu akustik lingkungan, yang dimana sifat lingkungan seperti kepadatan medium transmisi suara, kebisingan latar belakang, dan interferensi suara dapat mempengaruhi kemampuan organisme untuk berkomunikasi dan mendengar. Kemudian yang kedua ada perubahan iklim, yang dimana perubahan iklim dapat mempengaruhi distribusi dan perilaku organisme yang bergantung pada komunikasi akustik, seperti migrasi burung atau reproduksi ikan. Kemudian yang berikutnya ada penelitian dan teknologi yang berkaitan dengan acoustic communication. Yang pertama ada bioakustik, yaitu cabang ilmu yang mempelajari produksi, transmisi, dan penerimaan suara dalam konteks organisme hidup. Kemudian yang kedua ada sonar, yaitu teknologi yang menggunakan prinsip komunikasi akustik untuk pencitraan dan navigasi dalam kedalaman laut. Kemudian yang ketiga ada komunikasi manusia, yaitu studi tentang bagaimana manusia menggunakan suara untuk berkomunikasi, termasuk linguistik, psikologi, dan teknologi komunikasi. Kemudian yang berikutnya ada tantangan dan ancaman tentang acoustic communication. Yang pertama ada polusi suara, yaitu aktivitas manusia seperti industri, lalu lintas, dan konstruksi dapat menciptakan polusi suara yang mengganggu komunikasi dan perilaku hewan. Kemudian yang kedua ada habitat terfragmentasi, yaitu perubahan habitat akibat deforestasi, urbanisasi, dan pembangunan infrastruktur dapat mengganggu komunikasi akustik dan isolasi populasi hewan. Nah, materi yang berikutnya yaitu light communication. Light communication adalah bentuk komunikasi yang menggunakan cahaya sebagai mediumnya. Dalam konteks teknologi, ini sering merujuk pada penggunaan cahaya untuk mentransmisikan informasi seperti yang dilakukan dalam teknologi optik serat atau komunikasi jarak dekat menggunakan lampu LED. Dalam konteks alam, beberapa organisme menggunakan cahaya untuk berkomunikasi, seperti beberapa jenis ikan yang menggunakan cahaya untuk menarik pasangan atau menunjukkan teritorial. Jadi, secara umum, light communication adalah proses komunikasi yang melibatkan penggunaan cahaya sebagai sarana untuk mentransfer informasi. Kemudian ada sejarah dari light communication. Sejarah light communication atau komunikasi cahaya dimulai sejak peradaban kuno menggunakan sinyal cahaya, seperti obor atau semboyan optik untuk berkomunikasi dalam jarak jauh. Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan modern memperluas aplikasi komunikasi cahaya, mulai dari penemuan optik pada abad ke-17 hingga pengembangan telegrafi optik pada abad ke-19. Kemajuan dalam bidang fisika dan teknologi semakin meningkatkan efisiensi dan kecepatan transmisi data melalui cahaya, yang tercermin dalam perkembangan jaringan telekomunikasi serat optik pada abad ke-20. Pada era digital saat ini, teknologi komunikasi cahaya terus berkembang dengan sangat pesat, mencakup sistem navigasi, komunikasi antariksa, internet nirkabel melalui cahaya tampak atau visible light communication, serta aplikasi IoT atau Internet of Things yang menggunakan cahaya untuk mentransfer data secara nirkabel dalam lingkup tertutup. Kemudian yang berikutnya ada cara kerja dari light communication. Yang pertama yaitu dengan cara memproduksi sinar, yaitu sinar diproduksi menggunakan sumber cahaya seperti lampu LED, laser, atau lampu lainnya. Kemudian yang kedua yaitu dengan modulasi sinar,
yaitu informasi disandikan dalam sinar dengan mengubah beberapa properti seperti amplitudo, frekuensi, atau fase. Modulasi ini bisa analog atau digital. Kemudian yang ketiga yaitu ada transmisi, yaitu sinar yang dimodulasi kemudian ditransmisikan melalui media transmisi yang sesuai. Ini bisa melibatkan udara, serat optik, atau bahkan ruang hampa udara dalam kasus komunikasi satelit. Kemudian yang keempat ada penerimaan, yaitu sinar yang ditransmisikan oleh penerima yang biasanya dilengkapi dengan sensor cahaya atau fotodetektor. Kemudian yang kelima ada demodulasi, yaitu sinar yang diterima kemudian dianalisis dan dimodulasi kembali untuk mendapatkan informasi yang terkandung dalam sinyal. Dan yang terakhir yaitu respon, yaitu setelah informasi diperoleh, penerima atau perangkat mungkin merespon sesuai dengan instruksi yang terkandung dalam sinyal, seperti menampilkan pesan, melakukan tindakan tertentu, atau mentransmisikan kembali informasi. Kemudian yang berikutnya ada elemen penting dari light communication. Yang pertama yaitu ada sumber cahaya, yaitu perangkat atau fenomena yang menghasilkan cahaya yang digunakan untuk mengirimkan informasi. Contohnya termasuk lampu, laser, atau bahkan bintang di alam semesta. Kemudian yang kedua ada transmisi cahaya, yaitu proses perjalanan cahaya melalui medium seperti udara, serat optik, atau ruang hampa. Kemudian yang ketiga ada penerimaan cahaya, yaitu alat atau organisme yang menerima cahaya untuk mendekode informasi yang disampaikan. Ini bisa menjadi mata manusia, sensor optik, atau perangkat elektronik. Kemudian yang berikutnya ada teknologi dari light communication. Yang pertama ada fiber optik, yang dimana sistem transmisi data yang menggunakan serat optik untuk mentransfer informasi dalam bentuk cahaya. Fiber optik menawarkan kecepatan transmisi tinggi dan keamanan data yang baik. Kemudian yang kedua ada laser communication, yaitu metode komunikasi yang menggunakan sinar laser untuk mentransmisikan data melalui udara atau ruang hampa. Laser communication dapat memberikan kecepatan transmisi yang sangat tinggi dan digunakan dalam aplikasi antariksa. Kemudian yang terakhir ada visible light communication atau VLC. Teknologi yang memanfaatkan cahaya tampak untuk mentransfer data secara nirkabel. VLC sering digunakan dalam sistem pencahayaan pintar dan komunikasi jarak dekat. Kemudian yang berikutnya ada aplikasi dari light communication. Yang pertama ada telekomunikasi, yaitu fiber optik yang digunakan secara luas dalam jaringan telekomunikasi untuk mentransfer data jarak jauh dengan kecepatan tinggi. Kemudian yang kedua ada komunikasi antariksa, yaitu laser communication digunakan dalam komunikasi antara wahana antariksa dan stasiun darat karena kecepatan dan efisiensinya. Kemudian yang ketiga ada Internet of Things atau IoT, yaitu visible light communication digunakan dalam aplikasi IoT untuk mentransfer data antara perangkat pintar menggunakan cahaya tampak, mengurangi kepadatan frekuensi radio. Kemudian yang keempat ada navigasi dan penyiaran, yaitu visible light communication digunakan dalam aplikasi IoT untuk mentransfer data antara perangkat pintar menggunakan cahaya tampak dan mengurangi kepadatan frekuensi radio. Kemudian yang berikutnya ada tantangan dan ancaman dari light communication. Yang pertama ada interferensi dan kebisingan, yaitu gangguan dalam transmisi cahaya dapat disebabkan oleh kebisingan lingkungan atau gangguan elektromagnetik. Kemudian yang kedua ada jarak dan penyebaran, yaitu meskipun cahaya memiliki kecepatan tinggi, jarak transmisi dalam komunikasi cahaya dapat dibatasi oleh penyebaran dan rendaman sinyal. Kemudian yang ketiga ada keamanan, yaitu karena cahaya dapat dengan mudah diarahkan dan direkam, perlindungan data dalam komunikasi cahaya menjadi penting untuk mencegah pemanfaatan yang tidak sah. Kemudian kesimpulan. Dalam rangka memahami komunikasi akustik dan komunikasi cahaya, kita telah menjelajahi prinsip-prinsip dasar dan aplikasi dari kedua bentuk komunikasi ini, baik itu melalui suara yang dihasilkan dan didengar dalam komunikasi akustik maupun cahaya yang diproduksi dan diproses dalam komunikasi cahaya.
Kedua jenis komunikasi ini memiliki peran krusial dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam komunikasi akustik, organisme menggunakan suara untuk berinteraksi, memberikan sinyal, dan memahami lingkungan mereka. Sementara dalam komunikasi cahaya, sinyal cahaya digunakan untuk mentransfer informasi dalam berbagai konteks, mulai dari telekomunikasi hingga navigasi antariksa. Melalui prinsip-prinsip produksi, transmisi, penerimaan, pemrosesan, dan respon, kedua bentuk komunikasi ini memungkinkan pertukaran informasi yang kompleks dan penting di antara organisme hidup dan teknologi modern. Dengan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip ini, kita dapat mengembangkan solusi-solusi inovatif dan tantangan komunikasi masa depan dan menerapkan teknologi yang lebih efisien yang berkelanjutan dalam berbagai bidang kehidupan. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.